Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam Refleksi Gema tanggal 7 bulan yang terakhir di tahun 2024. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita mulai merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami boleh melangkah di bulan yang terakhir. Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali belajar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, beri kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau taat melakukan firman-Mu. Berkati perenungan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pasal 4 ini melanjutkan pasal-pasal sebelumnya di mana Paulus itu menyampaikan berita Injil kepada orang-orang bahwa mereka yang dipilih Allah akan menerima keselamatan dan menjadi anggota keluarga Allah. Dan di pasal keempat ini Paulus itu mau mengingatkan agar jemaat hidup sesuai dengan panggilannya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Mari bersama kita baca dari Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, jadi saudara, poin pertama yang mau kita pelajari. Ketika kita diselamatkan, kita tahu bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dan kita menjadi manusia yang baru. Maka seharusnya ada perubahan dalam hidup kita. Dan bagaimana maksudnya hidup yang berubah itu? Rasul Paulus memberi kita nasihat praktis. Di ayatnya yang kedua dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu." Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, adakah kita miliki sikap kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, kasih, dan kemurahan hati? Mari saudara kita renungkan. Ketika dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, dimanapun itu kita berada, ketika ada yang mengkritik kita, apakah kita adalah orang yang cukup rendah hati dan mau menerima kritikan? Apakah kita orang yang bisa menerima keterbatasan dan kesulitan tanpa melampiaskan kejengkelan kita pada orang lain? Adakah kita orang yang sabar atau cepat tersinggung dan mudah marah jika sedikit saja disenggol oleh orang lain? Apakah kita adalah orang yang suka berbagi dengan orang yang kesulitan, atau kita adalah orang yang menyimpan berkat untuk diri sendiri? Sudahkah karakter-karakter Tuhan tadi kita miliki? Poin yang kedua, saudara, di dalam sebuah komunitas, terutama gereja, tentunya kesatuan adalah hal yang penting. Sebab tanpa kesatuan, maka gereja tidak akan berdiri dan bisa menjalankan misi Kristus di tengah dunia. Saudara, bagaimana caranya kita memelihara kesatuan di dalam gereja? Mari kita baca di Efesus ayat 3-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk memelihara kesatuan dalam gereja, kita itu perlu punya kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh yang dipanggil oleh satu roh kepada suatu pengharapan. Saudara, kita punya satu Tuhan, kita punya satu iman, dan satu Allah yang mempersatukan kita. Inilah fondasi dari kesatuan gereja. Saudara, kesatuan itu tidak sama ya dengan keseragaman. Kita masing-masing diciptakan unik, kita masing-masing diciptakan berbeda, tapi kita adalah bagian dari sebuah komunitas. Di dalam komunitas, kita
adalah anggota tubuh Kristus yang masing-masing punya perannya sendiri. Saudara, berapa banyak dari kita mungkin pernah mendengar cerita orang-orang di dalam gereja berselisih paham sampai tidak saling bicara, bahkan ada yang keluar dari gereja. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan, saudara, gereja itu dipanggil untuk boleh menjadi teladan dalam menjaga kesatuan. Ini berarti apa? Kita harus menyingkirkan ego. Kita harus mengutamakan Tuhan, mengutamakan kasih, sehingga kita bisa bekerja sama di dalam Roh Kudus untuk bisa membangun sebuah gereja yang utuh, yang kuat, dan bisa bersatu. Poin yang ketiga, setiap kita, saudara, dituntut untuk bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Dan untuk itu, Kristus telah mengaruniakan kita dengan berbagai anugerah dan pelayanan yang berbeda-beda. Sehingga di dalam komunitas ini kita bisa sama-sama bertumbuh, kita bisa saling melengkapi dan saling membangun. Saudaraku, berapa lama dan menuanya seseorang di dalam gereja tidak menjamin seseorang itu semakin dewasa secara rohani. Berapa banyak jemaat yang rajin ke gereja setiap minggu, tapi tidak ada rasa memiliki gereja. Hanya mau dilayani dan tidak mau terlibat melayani. Padahal di dalam pelayanan kita pun sama-sama bertumbuh. Saudara, berdasarkan pengalaman, semakin kita pakai talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, semakin banyak Tuhan tambahkan talenta yang lain, saudara. Persis seperti perumpamaan tentang talenta. Semakin banyak kita bekerja untuk Tuhan, semakin Tuhan tambahkan karunia-Nya. Karena itu, saudara, mari kita berdoa agar setiap kita punya kerinduan, punya kemauan untuk bertumbuh, melayani bersama-sama, sehingga kita bisa saling belajar dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya kita semua boleh semakin dewasa secara rohani. Kita boleh memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa tegap berdiri, memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menghadapi segala tantangan dan godaan, terutama pengajaran-pengajaran sesat di zaman ini. Saya ingin menutup renungan ini dengan firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan bertumbuh sendiri. Marilah bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Sehingga kita semua boleh terus hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak biarkan kami bertumbuh sendiri. Engkau taruh setiap kami dalam sebuah komunitas. Karena itu biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus yang seharusnya disatukan di dalam tubuh Kristus, yang seharusnya bersama-sama saudara seiman melayani Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Tuhan, biarlah kami punya hati yang memiliki hati yang rindu untuk berada dalam komunitas yang memuliakan Engkau. Tuhan, berkati setiap kami, agar semakin hari kami boleh semakin dewasa, sehingga kami boleh teguh berdiri di tengah dunia yang penuh godaan, sehingga kami boleh tetap memegang teguh firman Tuhan dan tidak mudah digoyahkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati kehidupan dan aktivitas kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.